Oke. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 5 menit. Kita akan mulai seminar kita pada malam hari ini dengan tema Pentakosta masa lalu versus masa kini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robert Setio. Sebelum kita memulai seminar kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Roh-Mu Tuhan. Kita akan memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Erlinda. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami menyambut Pentakosta dengan belajar lagi tentang maknanya yang berasal dari begitu banyak catatan indah tentang hari ini, mulai dari masa lalu dan bagaimana pergumulannya sampai kami di gereja terus merayakannya pada saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memandu kami, membimbing kami lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Robert. Kiranya Tuhan Engkau menolong beliau untuk boleh juga menolong kami pada akhirnya mengenal makna Pentakosta ini dan merayakannya dengan benar dan bahkan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mewujudkan, melaksanakan arti dari Pentakosta itu dalam hidup kami pada masa kini dan seterusnya. Kami serahkan juga panitia semester yang terus akan memandu acara ini. Tuhan berkati persiapan dan semua rencana mereka. Kami juga menyerahkan semua saudara, baik yang sudah ada dalam Zoom ini, maupun yang sedang bergabung atau yang masih mengalami kendala teknis. Tuhan, tolong kami semua, Engkau sempurnakan semua peralatan dan jaringan kami, dan kami juga mohon Tuhan kuduskan
semua hidup kami, agar ketika kami mendengarkan dan mengikuti acara ini, kami sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Kudus-Mu sendiri, dan pada akhirnya berbuah-buah sesuai kehendak-Mu. Inilah acara kami pada malam ini, Tuhan. Engkaulah yang memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memasuki sesi pada malam hari ini, saya sedikit memperkenalkan Bapak Pendeta Robert Setio. Beliau ini mendapat tugas khusus dari GKI Sinwil Jatim yang diutus untuk mengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Sebelumnya beliau adalah pendeta di GKI Diponegoro. Beliau mengajar di bidang Perjanjian Lama. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Bapak Pendeta Robert Setio tentang Pentakosta masa lalu dan masa kini. Nah, sebelum kita memasuki sesi ini, Bapak, Ibu, Saudara, dari panitia nanti akan mematikan mic selama materi supaya tidak mengganggu. Nanti jika ada pertanyaan akan disampaikan bisa melalui chat atau angkat tangan setelah sesi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta selesai. Begitu. Ya, kami dari panitia mempersilakan waktu dan tempat untuk Bapak Pendeta Robert Setio untuk memberikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Ini saudara ya, atau Ibu Deborah. Suara saya cukup didengar ya? Gambar saya kok kelihatan kabur ya, tapi ya ini semoga tidak di sana ya, mungkin kamera atau cahayanya yang agak tidak masalah karena kita juga bicara tentang roh, jadi tidak terlalu fisik banget gitu kan ya, jadi semuanya perlu samar-samar bicara tentang roh juga sesuai dengan temanya. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, Pendeta Gunadi, itu kakak tinggal saya. Beberapa waktu yang lalu telepon minta tolong saya. Nah, sebetulnya hari-hari ini rasanya sudah mau pecah dengan banyak sekali tugas dan PR. Jadi kejar-kejar tayang sana situ, nagihin utang, entah tulisan, entah macam-macam gitu, tugas akreditasi segala macam. Tapi karena kakak tingkat sendiri yang sudah lama tidak pernah kontak saya, terus saya merasa luluh gitu. Tapi dengan syarat saya tidak diminta untuk membuat paper segala macam. Nah, terus aku begitu, ya oke lah gitu. Nah, kedua saya juga senang karena topiknya ya bicara tentang Pentakosta, terutama karena bidang saya tadi mungkin sudah disebutkan atau tidak saya agak lupa, itu biblika ya, bidang Alkitab, nah, khususnya Perjanjian Lama. Nah, tiap kali bicara Pentakosta di gereja ya, bukan di sinagoge ya, di gereja itu ketinggalan sisi Perjanjian Lamanya gitu. Jadi nanti saya juga mau nambahin sisi Perjanjian Lama Pentakosta karena bagi saya itu penting. Memang tidak selalu sama ya, namanya juga Alkitab itu kan rentang waktu ribuan tahun. Perjanjian Lama saja itu 1000 tahunan kira-kira ya, mulai dari yang paling kuno, tradisi lisan, ditulis, ditambahin, dan seterusnya sampai jadi kurang lebihnya Perjanjian Lama. Nanti Perjanjian Baru ya kurang lebih 200-an tahun itu semua terjadi. Tulisan ya, maksud saya teks-teksnya. Nah, itu juga merupakan rekaman dari umat beriman yang ribuan tahun atau bahkan lebih kan keberadaannya, sehingga ya pastilah ada banyak variasinya di sana sini. Di dalam teks kita juga ada banyak variasi mengenai Pentakosta itu. Tapi ya karena ini kan kita tidak dalam rangka kuliah, saya sadari itu, walaupun mungkin nanti gaya saya dosen itu mesti nggak nguliahi gitu ya, dan itu berarti membosankan. Nah, saya juga tidak bisa menolak kalau saudara tidur atau kalau mau pakai on seperti ini, matikan videonya, jalan-jalan dulu kemana dan seterusnya.
itu monggo saja gitu kan. Nah, tapi kepinginnya itu berbagi hal-hal yang kayaknya jarang sekali diungkap di gereja mengenai Pentakosta ini, khususnya mengenai Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, atau sekedar Roh dengan R besar. Itu kalau di dalam istilah kitab, ya. Jadi bergonta-ganti disebutnya, tapi menunjuk kepada yang disebut dengan Roh Kudus atau Roh Allah itu. Nah, itu nanti yang mau saya sharingkan. Saya juga senang ada Pak Samuel Cahyadi di sini. Sebetulnya kalau pertanyaan-pertanyaan dari kisi-kisi yang sebentar juga akan saya tayangkan, itu sebagian lebih layak dijawab oleh Pak Samuel Cahyadi yang sangat fasih dalam soal itu dan punya pengalaman pribadi gitu ya. Jadi nanti kalau di sana sini ada pendapat saya yang kurang pas, Pak Samuel minta tolong lepaskan gitu kan, ya enggak masalah, itu kan kita saling belajar dan saya senang gitu. Saya mengenal Pak Sam ini sudah lama sekali, tentu karena sejak remaja saya. Jadi remaja itu mulai dari anggota Komisi Pemuda Remaja di GKI Diponegoro dulu, ya sampai waktu sekolah teologi. Saya mengenal Pak Sam pernah jadi pimpinan sinode. Nah, waktu itu sekumnya Pak Widi Benaya. Nah, kami mahasiswa itu dilatih betul, digembleng betul. Kalau Pak Sam ada di sini mungkin agak tertawa gitu. Maksudnya gembleng itu apa gitu ya toh? Digembleng betul oleh Pak Widi Benaya yang sampai sekarang itu membekas dan saya senang. Jadi betul-betul melatih menjadi pendeta. Waktu itu masih mahasiswa teologi yang melayani dengan kesederhanaan gitu ya, dengan apa adanya segala macam. Lah itu luar biasa dulu ya, Pak Wide, Pak Sam tentu senior kami itu kalau sidang segala macam, saya selalu mengatakan kepada junior pada teman-teman, kalau ngalami zaman dulu persidangan sinode segala macam itu ngingat ahli-ahli Taurat begitu ya. Jadi semua pakai tata gereja buka segala macam. Ya tentu Alkitab juga luar biasa. Jadi mutunya itu sangat tinggi zaman dulu. Ya sekarang tentu bermutu tapi memang agak berbeda dari sisi itu. Ya kita di sekarang ini hidup di zaman yang lebih cair ya. Tidak terlalu orientasi pada tata gereja segala macam. Katanya sih kadang-kadang juga tata gerejanya main di sana sini. Biasanya orang main tata gereja kalau ada masalah. Kalau enggak dilihat tata gerejanya ya Bu Erinda kayak gitu ya. Pak Gunadi. Baik, ya saya daripada ngalor itu ini saja yang sudah saya siapkan. Ini susahnya kalau dosen ngomong kan sana kemari. Saya ikat diri saya dengan yang sudah saya siapkan. Ini judulnya saya ganti sedikit Pak Gunadi karena judulnya itu masa lalu versus masa kini. Wow, dilawankan masa lalu versus masa kini, saya bayangkan langsung tinju macam. Tapi saya ganti dan karena ya tadi di dalam doa Bu Erinda sudah menyebut ada banyak keindahan dalam sejarah perjalanan orang Kristen atau gereja gitu kan, di mana Pentakosta itu ada di dalamnya. Jadi masa lalu itu menurut saya ya tentu ada yang berbeda dari masa kini, tapi bisa tetap dilihat jejak-jejaknya sampai dengan masa kini. Maka saya kasih saja. Oh, benar. Nah, pertanyaan kisi-kisi saya baca cepat karena nanti di akhir akan kembali saya sajikan untuk kita jawab bersama supaya fair, tidak saya yang jawab. 1, berbanding dengan masa lalu, bagaimana pada masa ini secara nyata kita dapat merasakan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Dan bagaimana kita mampu menghayati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus pada masa kini. Ini kalau dipendekin saja kalimatnya, apa toh makna Pentakosta sekarang ini? Itu pertanyaan pertama. Kisi-kisi ini bukan saya ya, jadi panitia, entah majelis atau Pak Gunadi atau siapa gitu yang membuat. Tapi saya kan harus mengikuti ini untuk memandu pembicaraan kita. Kedua, apakah semua orang Kristen
pasti memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku Kristen namun tidak hidup dalam kehendak Allah, apakah Roh Kudus tetap hadir dalam hidup mereka? Ini pertanyaan kedua ini, apa Roh Kudus bagi kita? Itu ya, ya. Kalau pertama makna secara luas ini personal, yang kedua ini diri saya, ya sedikit mungkin tentang orang lain, tapi apakah Roh Kudus itu bisa juga kadang-kadang pergi, nah juga roh gitu ya, kadang-kadang mampir dan seterusnya. Tapi pertanyaannya lebih eksistensial. Di dalam diri saya itu Roh Kudusnya kayak apa? Gitu. Nomor 3, apakah semua orang percaya pasti akan memperoleh karunia Roh? Apakah hanya orang-orang tertentu saja? Bagaimana dengan mereka yang sepertinya tidak memperoleh karunia tersebut? Apakah ada perbedaan antara orang percaya yang memperoleh karunia Roh dengan orang percaya yang sepertinya tidak memperoleh karunia Roh? Nah, ini pasti berkenaan dengan hubungan dengan gereja-gereja Pentakosta atau karismatik. Pastilah ini pertanyaannya orang GKI gitu. Loh, tetanggaku orang karismatik Pentakosta bilang punya karunia Roh. Loh, lah kok di GKI rasanya kok enggak pernah diomongin begitu. Ada enggak gitu. Ya, jadi kalau roh GKI itu apa sama dengan rohnya karismatik? Rohnya karismatik kan lebih hidup, rohnya GKI tidur-tiduran gitu segala macam begitu. Tapi ini berkaitan dengan karunia roh, entah bahasa lidah, terus nanti penyembuhan dan seterusnya. Nah, inilah tadi yang saya sebutkan. Nanti kita bisa sharing satu slide, mungkin Pak Samuel Jayadi juga punya jawaban terhadap nomor 3 ini, tapi kita lihat saja bersama-sama. Nah, bagi saya, saudara-saudara, pertanyaan utama, pertanyaan yang lebih mendasar tentang Pentakosta itu adalah apa itu Roh Tuhan, Roh Allah Kudus. Karena bidang saya Alkitab, ya saya akan lebih banyak bicara dari sisi Alkitabnya. Dunia teologi itu luas, ada Alkitabnya, nanti ada dogmanya, gitu kan, ada sejarahnya, nah, itu macam-macam bisa dibahasnya. Sekarang juga ada pastoralnya yang disebut dengan teologi praktika, itu macam-macam. Tapi saya akan lebih banyak bicara dari sisi Alkitabnya, sekalipun tidak semuanya. Kalau semuanya bicara bisa tahu tidak selesai-selesai. Ya, pertama ini saya ringkas saja pengertian Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah dalam kitab. Yang pertama, dan menurut saya ini yang paling fundamental, ya, paling krusial, bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh hikmat. Hikmat itu kebijaksanaan. Nah, ada cerita-cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan apa bijaksana, apa berhikmat itu. Pertama, cerita tentang Yusuf, ya. Yusuf yang kita masih hafal betul toh kisahnya, satu kali dijual sama saudara-saudaranya sampai di Mesir, terus dia dijadikan pembantu di istana Firaun. Satu kali Firaun itu punya mimpi, bingung, tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki mimpinya. Lalu ada yang bilang, ini loh Yusuf pinter. Gitu. Nah, disitulah di Kejadian 41, saya kutip saja ayat 38, Firaun itu berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Nah, kan ada muncul istilah roh Allah, roh Elohim. Wis nggak usahlah bahasa Ribani Ibranian, nanti malah mumet. Ya, jadi roh Allah, gitu ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, lihat ya, 38, orang yang penuh dengan roh Allah. Lalu 39, demikian berakal budi dan bijaksana. Sangat berakal budi dan bijaksana. Itu nempel. Ya, punya roh Allah berarti berakal budi dan bijaksana. 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada kamu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Lah, terus kita tahu kan
Yusuf bilang akan ada 7 tahun kelimpahan, lalu sesudah itu 7 tahun kelaparan. Terus enggak ngomong toh, dia dipercaya untuk ngatur, dia bikin lumbung-lumbung, ya makanan, bulognya Mesir zaman dulu, nengnya itu tidak sampai blauan seperti sekarang. Nah, sekarang blau terus malah import, lucu ya. Padinya banyak di gudang-gudang, tapi masih import soalnya padi yang di gudang-gudang itu nggak bisa dimakan lagi kalau di Indonesia gitu. Ini Yusuf rupanya punya cara menyimpan yang baik, jadi 7 tahun loh, bayangin itu terus bisa dipakai, makanan yang disimpan 7 tahun itu dipakai 7 tahun lagi pada waktu kelaparan. Nah, itu luar biasa. Ini cerita tentang seorang yang berhikmat, seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Kedua, cerita tentang Daniel. Nah, Daniel juga sama. Dia berada di negeri asing, kerja di istana Nebukadnezar, ya Raja Babel. Lalu dia juga dimintai tolong oleh raja untuk memecah teka-teki mimpi. Ya, jadi kalau cerita di Perjanjian Lama tentang orang hikmat, itu tandanya adalah mereka bisa memecahkan teka-teki mimpi. Nah, mimpi itu adalah pertanda, petunjuk tentang apa yang akan terjadi. Neng, raja-raja yang punya mimpi tidak ngerti maksudnya. Perlu orang berhikmat menjelaskan mimpinya, sekaligus memberitahu nanti di depan akan terjadi sesuatu. Itu orang berhikmat. Ya, di zaman dulu kayak begitu, namanya orang berhikmat. Nek di zaman sekarang, ya, ahli-ahli yang bisa tahu ini kalau gini terus akan terjadi kayak pandemi sekarang ini. Kalau gini terus masyarakat dablek terus, nanti akan terjadi kayak India. Itu dihitung, bukan asal ngomong, tapi dihitung. Sekian banyak orang yang tertular, tiap hari meningkat berapa persen, nanti dalam hitungan hari atau bulan, minggu terjadi lonjakan kayak apa dan seterusnya. Jadi mereka ini juga bisa mengetahui yang akan terjadi nanti berdasarkan data. Itu cara sekarang. Learn people, ya, jadi well first, knowledgeable people itu zaman sekarang. Hikmat, ya, itu maksudnya. Itulah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Nah, menarik, dua tadi itu Yusuf maupun Daniel tinggal di negeri asing yang tidak semua bersahabat, malah mungkin banyak yang tidak bersahabat, yang merasa tersaingi, yang mau menjatuhkan diri. Cerita Yusuf malah ditambah dengan godaan seksual dan seterusnya. Ya, tapi mereka ini berhasil mengatasi itu semua. Ini juga salah satu trait ciri dari orang berhikmat. Orang berhikmat itu bisa hidup di mana saja, tetap saja berhikmat. Tetap saja, nah yang terakhir ya, dia punya kemampuan tahu melihat jauh ke depan, punya integritas, mampu menjadi panutan, menjadi model, menjadi mercusuar. Nah, caranya Tuhan Yesus garam dan terang. Garam dan terang itu orang semua ngelihat, siapapun orang itu mau seiman dengan Yusuf dan Daniel atau tidak. Kayak yang Yusuf itu kan orang Mesir kan ya enggak seiman dengan dia gitu. Daniel juga gitu. Tapi salut, wah ini pinter, ini betul gitu. Nah, itu mereka sampai kayak gitu. Nah, karena di konteks orang asing itu Roh Allah. Nah, itu satu hal yang kita pelajari. Jadi Roh Allah ini itu tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, ya, tidak hanya dikagumi oleh kelompok tertentu atau intern saja, tapi semua juga melihatnya, melihat mempersaksikannya, gitu kan, sehingga mereka semua kagum, ya, lewat keberadaan orang-orang ini. Nah, ini sudah mulai sebenarnya kita melihat bahwa Roh Kudus kalau hadir di orang, orangnya jadi kayak apa, ya, gitu. Kedua, Roh perdamaian. Nah, ini di dalam Perjanjian Baru, ya, kalau kita ingat ceritanya Tuhan Yesus itu waktu dibaptis kan ada Roh turun
Ya, ini caranya Matius, Markus, Yohanes seperti burung merpati. Kalau Lukas bilang burung merpati dalam rupa. Ya wis, sekarang ini sudah usah bahas itu, nanti itu bagiannya orang sekolah teologi, bedanya apa dan seterusnya. Tapi yang jelas itu Roh Allah. Ya, ya kadang disebut Roh Kudus, di situ kadang disebut Roh tok gitu ya, enggak pakai apa-apa, tapi menunjuk pada hal yang sama. Burung merpati itu apa? Burung merpati itu simbol perdamaian. Loh, mestinya I bukan Y itu. Itu anunya apa? Ganti sendiri mesinnya, ngetiknya ganti. Simbol perdamaian. Yunus merpati, Yonah ya. Itu simbol perdamaian. Jadi ketika Yesus ditabiskan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu juga ucapan yang dipakaikan ketika raja di Mazmur itu ditabiskan. Jadi itu liturginya, ditabiskan. Nah, itu di apa tadi, burung merpati atau roh seperti burung merpati di atasnya, turun ke atasnya. Deklarasi, dialah juru damai. Ya, kita juga mengenal kata lain, selamat. Juru selamat, damai. Kata Indonesianya itu shalom sering diterjemahkan damai sejahtera. LAI bingung. Inilah dua kata dijadikan satu. Sebenarnya harusnya cari satu kata. Wong shalom itu satu kata apa? Wes itu nggak usah diurusi juga, itu perdebatan di antara para ahli. Ya sudah kita sebut sebenarnya mau damai mau sejahtera atau damai sejahtera ya sama saja. Itu pengertian shalom. Yang penting kemudian maknanya apa? Terjalinnya kembali suatu hubungan. Atau yang kita sering juga sebut sekarang ini rekonsiliasi. Why? Mengapa damai itu adalah kembalinya? Atau terjalinnya, kalau belum pernah berarti mulai ya suatu hubungan, koneksi antar semua pihak, elemen, unsur, aspek yang ada di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena rusak. Rusak itu apa? Misalnya sakit penyakit, ya itu membuat terpisah gitu. Orang yang sakit ya terpisah dari kesehatannya, dari tubuhnya sendiri, bahkan dari lingkungannya dan seterusnya. Nah, orang bisa saja setelah sembuh sakit tidak bisa seperti sedia kala. Tapi toh hubungan yang baru masih bisa terjalin sekalipun dia tidak bisa fisiknya itu seperti sedia kala. Ya, kalau sudah tua sakit ya tetap saja menurun ya, tapi tetap bisa menjalin hubungan dengan yang lain di dalam kondisi yang terkini, tidak harus kembali kepada yang lama. Begitu terjalin itu damai. Perpisahan ya entah karena migrasi. Nah, di Alkitab itu banyak sekali cerita diaspora, orang pergi, terutama kalau orang Israel pergi meninggalkan negerinya, tanah terjanji. Selalu ada kerinduan untuk kembali. Ya, kayak Mazmur 136 ya. 36 atau 37 saya yang By the River of Babylon, dulu Bonnie M nyanyi. Aku duduk di tepi sungai Babylon, melihat Yerusalem, hatiku rindu ingin kembali ke sana. Penuh dengan cita-cita ingin kembali ke Yerusalem. Nanti hari Pentakosta itu juga saatnya orang-orang yang tinggal di negeri-negeri asing itu kalau punya uang, mereka datang ke Yerusalem. Nek tidak punya uang, titip. Karena harus memberikan persembahan ke Yerusalem di Bait Allah. Terus tidak punya uang transport segala macam, gimana caranya titip tetangganya yang pergi ke Yerusalem, nanti berikan kambing ya, berikan domba, atau bukan kambing ding, domba. Kalau kambing berharga di Jawa, kalau di sana domba lebih berharga daripada kambing. Di sini terbalik. Jadi berikan ini ya korban ya untuk dipersembahkan Bait Allah, titip itu boleh. Tapi semua kepingin balik ke tempat asalnya, ke negerinya, itu damai. Ya, kematian juga, makanya Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri bangkit.
karena kematian itu memisahkan. Maut memisahkan. Makanya nek kawin saya bilang biar maut tidak memisahkan kita, karena sadar bahwa sakjane maut itu yang memisahkan. Ning biarlah itu tidak sungguh-sungguh memisahkan. Caranya gimana ya dikenang dan seterusnya. Wong namanya sudah meninggal, ya caranya tetap tidak terpisah ya dikenang dan seterusnya. Perpecahan, permusuhan, peperangan itu perpisahan semuanya. Perlu damai. Ya. Ketergantungan pada materi itu juga memisahkan. Makanya cerita tentang Lazarus dan orang kaya, terus Yesus bilang lebih gampang unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga, karena orang punya harta itu tidak tenang hidupnya, katanya gitu ya. Selalu mikiri gimana hartanya, mati ya masih mikir, mati ya sudah tidak mikir ya, menjelang mati dia masih mikiri hartanya, gitulah. Nek gitu malah tidak mati-mati ya. Betul. Kalau dibisiki sudahlah nanti hartamu tidak akan kemana-mana, baru plus gitu hilang gitu. Nah, tapi orang itu bisa sangat gelisah karena harta, memisahkan. Saudara bisa berantem dengan saudaranya gara-gara harta. Konco baik bisa berantem gara-gara harta dan seterusnya. Ya, makanya itu yang bisa, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Weslah, kerajaan surga lebih penting daripada harta, supaya orang diperdamaikan dengan sesamanya, dengan dirinya sendiri. Ya, harta itu bisa loh ya, enggak selalu, tapi bisa menjadi penghalang. Sampai dengan kalau di Injil itu perbuatan setan atau iblis, menggoda segala macam. Jadi iblis itu juga kerjaannya memisahkan, ngedu katanya gitu, orang satu sama lain. Maka Tuhan Yesus mendamaikan. Nah, dalam arti itulah mengalahkan iblis. Mengalahkan iblis itu artinya iblis yang memisahkan tidak berhasil lagi. Sekarang diganti dengan Yesus yang mendamaikan. Iblisnya nyingkir, pergi ke pinggir. Itu roh perdamaian. Mulai dari Tuhan Yesus dibaptis sampai dengan dia berkarya. Ya, selalu dia juga bilang, nanti roh akan menyertai kamu, menghibur, menguatkan kamu, dalam arti seperti yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus ya seperti melakukan yang seperti dia lakukan, gitu ya, mendamaikan. Ya, tadi kembali dari apa? Sakit, penyakit, perpisahan, kematian, peperangan, perpecahan, ketergantungan pada materi sampai dengan mengalahkan iblis, gitu. Ketiga, roh kebenaran. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan itu roh kebenaran. Nah, ini pas hari Minggu yang lalu bacaan leksionari kita antara lain Yohanes pasal 16. Nah, saya ngambil sebagian dari itu di ayat 7 sampai 11 itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Parakletos itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terus, dan kalau ia datang, ini, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, caranya baca bagian ini itu gimana? Ini penting. Pertama, tidak boleh dilupakan dari siapa Yesus di dalam Injil Yohanes. Siapa Yesus sejak start Injil Yohanes itu sudah dinyatakan, dideklarasi bahwa dia adalah Logos, firman dengan F besar, wacana. Ya, kalau duta wacana, Satya Wacana Bu Erlinda, duta wacana Pak Gunadi, Pak Sam, itu wacana. Wacana itu logos, firman. Tapi bahasa Indonesia wacana menjadi ya apa cicat, cuman omong-omong saja. Itu cuman wacana kok, nggak serius berarti. Padahal wacana itu mestinya serius ya, logos firman. Tapi ini wacana ya di dunia. Yesus itu logos. Logos itu adalah
hikmat, kembali lagi, atau keteraturan dunia. Makanya dikatakan dia ada sejak dunia diciptakan. Dia bersama dengan Sang Bapa ya ketika dunia diciptakan. Pakai Kolose, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan di luar dia. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Ya, dia kepenuhan segala sesuatu. Berarti dunia ini berjalan karena logos. Logos itu kayak apa nih yo? Chipnya gitu ya. Jadi otaknya, inteligensianya dunia atau alam semesta. Nah, nek kita bicara tentang dunia ini, nek sekarang ini ya jangan cuma dipikiri bumi, karena yang namanya semesta itu lebih banyak daripada sekedar bumi. Wong bumi cuma satu planet dari sekian jutaan planet yang lain. Itu kan gerak terus, bumi aja gerak pada porosnya sekaligus mengelilingi matahari, bulan ngelilingi bumi ini, muter tiga ini koncoan begitu terus kemana-mana begitu itu, terus nanti planet-planetnya selalu bergerak ya, kadang-kadang serempetan tabrakan sedikit sama lain, tapi terus bergerak untuk saling memberikan energi daya satu sama lain. Ya, termasuk gravitasi itu juga terjadi karena pergerakan planet-planet di alam semesta. Kok bisa itu semua terjadi? Logos. Jadi itu kayak apa namanya microchip, kayak apa namanya prosesor. Pokoknya otaknya gitu ya, inteligensianya dari segala yang membuat kehidupan ini bergerak. Itu logos gitu ya. Nah, dosa itu berarti menolak logos atau hikmat atau keteraturan dunia. Kok bisa ya hidup ini menolak dunia ini teratur? Bisa. Kita itu bisa melawan kehidupan. Ya, kita baca Amsal, orang selalu dinasihati, belajar pada alam, belajar pada kehidupan. Kehidupan ini jangan dilawan, diikuti gitu. Kalau kita mukul tembok ya sakit sendiri gitu loh. Ya kalau kita misui orang ya satu kali dipisui gitu loh ya. Kalau kita itu Matius 7:12 kan, apa yang kamu lakukan pada orang ya akan dilakukan, maka jangan melakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan. Ya, itu sentralitas dari hikmat gitu loh ya. Jadi itulah logos. Loh, kenapa kok dinasihati terus-menerus begitu supaya berhikmat? Karena orang bisa melawan itu. Sudah tahu, ini mahasiswa loh ya, nggak belajar itu nanti nilainya elek. Ya tetap saja, sekalipun terus berdoa, Tuhan tolong saya supaya nilai saya bagus, nggak belajar tapi berdoa. Lah, melawan aturan dunia gitu. Tapi berdoa gitu. Ngebuat selamat dari tabrakan. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan. Loh, itu namanya kurang ajar kayak gitu. Nah, kok bisa kayak begitu? Tahu yang mengebut resikonya akan kecelakaan. Kok bisanya Tuhan itu disuruh ikut-ikutan melawan ya hikmat dunia, melawan keteraturan dunia? Tidak mungkin. Ya kayak begitu ya kebetulan saja. Dan jangan dibilang kebetulan karena selalu kalau mau diteliti lebih jauh, kok bisa ya dia selamat? Misalnya saja, itu mestinya kecelakaan kok selamat. Bulan-bulan kok enggak mati, kok bisa? Kalau diteliti, nah ada faktor ini, faktor itu yang ikut berpengaruh. Jangan bilang itu mujizat kalau sudah kayak begitu gitu ya. Sakit, enggak mau minum obat, sembuh sendiri, mujizat. Wah, di sini repot kalau kayak begitu ya, toh. Ya, hidup ngawur-ngawuran, sakit terus enggak, atau apa misalnya makannya enak-enak terus makan enak enggak apa-apa itu, tapi kolesterolnya terus stroke gitu, terus kok ternyata selamat dari stroke padahal karena makannya ngawur-ngawuran. Dia bilang wah Tuhan melindungi saya. Lah ini patut dipertanyakan. Jadi Yesus sang logos itu adalah keteraturan dunia. Nah ya itu maka jangan melawan. Gitu. Melawan Yesus, melawan hikmat dunia itu dosa. Gitu. Nah, akibat dosa maut, mautnya macam-macam. Dan yang jelas adalah tadi keterpisahan, tidak ada damai. Nah, kebenaran masuk di situ. Tadi disebutkan kebenaran itu bahwa aku akan bersatu dengan Bapa. Nah, logos dan Bapa itu satu.
Bapa itu adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang memelihara langit bumi. Tuhan itu yang membuat bumi ini bergerak dulu maupun sekarang. Ya. Jadi Tuhan sendiri tidak akan melawan yang sudah Dia tetapkan dalam ciptaannya ini. Tuhan dan ciptaannya ini bergerak di dalam keharmonisan, di dalam satu kesatuan. Maka Yesus Sang Logos bersatu dengan Bapaknya. Itulah kebenaran. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa tahu kebenaran, memang nggak bisa, nanti saya masuk lagi di sini, nggak bisa hanya lihat saja, perlu mendalami. Ya, untuk sampai ke Logos perlu mendalami hakikat kehidupan ini apa. Ya, perjalanan hidup itu apa? Perlu direnungkan, didalami. Nggak bisa cuma lihat yang kelihatan-kelihatan yang dialami secuplek-secuplek saja. Perlu utuh lah, gitu. Makanya terus dikatakan di sini penguasa dunia ini yang soal penghakiman. Ya tadi kan ada dosa, kebenaran, penghakiman. Roh Kudus itu akan mengisahkan orang dari dosa, menyadarkan akan kebenaran, dan akan adanya penghakiman. Penghakiman itu apa? Dijelaskan penguasa dunia dihukum. Apa yang dimaksud penguasa dunia? Penguasa dunia itu adalah penguasa yang dipenuhi hasrat duniawi. Nah, tidak semua penguasa dunia seperti itu. Tapi di sini penguasa dunia, apalagi di zaman Perjanjian Baru itu, adalah Romawi yang ingin terus-menerus memperluas kekuasaannya. Tidak pernah puas, selalu kurang. Ya, keserakan materi, nafsu berkuasa terus-menerus ada. Kayak di Indonesia, pejabat tidak pernah berhenti korupsi, terus-menerus itu terjadi. Nah, itu model penguasa dunia yang dimaksudkan. Nah, dunia, nah ini tadi yang saya katakan, di sini adalah yang kelihatan. Orang berhasrat itu kan berhasrat pada materi, pada benda. Tidak pernah mendalami apa toh benda itu. Tidak pernah berpikir namanya value atau nilai benda, pokoknya punya. Betul. Jadi saya pernah dengar ada pengacara itu mobilnya puluhan sampai lupa sendiri ini mobilnya dia atau bukan, saking akehnya. Ya mungkin tidak hanya pengacara, pokoknya orang yang punya uang banyak bisa saja punya benda, ngumpulkan banyak lali sendiri, lali dewe. Aku punya apa ya gitu. Loh, satu kali ada yang nyadar, kamu sudah punya, oh iya toh, aku sudah beli ini. Saking nggak mikirnya, karena beli terus. Kenapa? Karena saingannya punya. Wah dia punya, aku mesti punya. Terus begitu. Nah itu anulah, nggak hanya orang tertentu, itu kayak hidup kita ini. Kita ini kenapa punya ini karena orang lain punya. Bukan karena kita membutuhkan, tapi karena orang lain punya, saingan, kepingin karena orang lain punya, itu loh kita gitu ya. Jadi itu dunia, hanya kelihatannya, nampaknya, materinya. Maka kalau kembali ke logos, ya itu semua perlu direnungkan lebih jauh. Sebenarnya apa yang kita butuhkan, maka doanya Tuhan Yesus, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Mau tak hidup secukupnya, mesti khawatir. Ya nek cukup hari ini, nek besok gimana? Terus khawatir. Itu membuat kita dijauhkan dari logos, dari pikiran dunia. Kenapa kok logos itu bicara tentang tidak usah khawatir? Karena Tuhan Yesus tunjukkan tuh burung dipelihara. Hidup ini itu enggak cuma kita tok. Hidup ini terhubung satu sama lain. Jadi kalau kita itu bisa hidup, itu karena sumbangan-sumbangan dari macam-macam. Udara ya, binatang-binatang yang kita lihat dan tidak kita lihat itu juga ikut memberikan sumbangan. Kita juga memberikan sumbangan. Saling terhubung satu sama lain. Itulah logos. Keseluruhannya itu begitu. Interconnected satu dengan yang lain. Nah, sementara kayak penguasa dunia, enggak kepingin semuanya itu diambil sendiri. Dipek dewe gitu loh. Nah, akhirnya melawan orang-orang yang seperti ini merasa kalau bukan aku, kalau enggak punya sendiri, enggak mungkin aku bisa hidup. Nah, itu melawan
kodratnya atau perjalanan kehidupan ini. Dia tidak pernah mensyukuri bahwa hidupnya itu diberi oleh yang lain. Selalu harus aku sendiri yang mencukupi dan seterusnya. Akhirnya tidak pernah cukup. Nah, ya. Kesimpulan. Ini kesimpulan bagian ini loh, masih terus lagi ya. Jadi nek mau tidur segala macam silakan, tapi ini masih 3/4 jalan ya. 1, perlu terus-menerus belajar agar berhikmat. Inilah roh Allah. Roh Allah itu roh yang mengajar, roh Allah itu yang akhirnya kalau kita belajar terus ketemu dengan hakikat kehidupan. Nah, maka perlu belajar berhikmat, ya, mengetahui yang sejati dan menyadari keutuhan kehidupan serta kesatuan dengan Tuhan. Nah, ini penting, ya. Jadi begitu tadi kan aku akan kembali kepada Bapa, bersatu dengan Bapa, ya. Entah tadi Yusuf Daniel kalau kita lihat ceritanya, kok bisa tahu gitu. Ya, memang dia pakai akal budi, pakai nalar, tapi nalar yang belajar dari kehidupan. Nah, cara sekarang ya belajar IPA, belajar fisika segala macam, belajar tentang gerak kehidupan, biologi segala macam. Pandemi kok dilawan, nggak usah pakai masker. Nah, Tuhan lebih berkuasa loh. Ya tewas sendiri kan kayak gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi jangan pakai nama Tuhan kalau melawan ya kehidupan ini, ya penataan hidup yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa gitu. Ya. Roh itu mendorong dan menolong kita untuk belajar terus-menerus. Roh adalah apa yang sejati. Bisa dikatakan apa yang benar, Yunaninya arete. Itulah roh. Roh yang sejati itu tidak bersumber dari manusia. Karena manusia ini pikirannya itu selalu menipu dirinya sendiri. Hidup dalam fantasinya sendiri. Seakan-akan sudah benar. Seakan-akan tok. Maka perlu terbuka terhadap roh Tuhan. Roh Tuhan itulah yang datang menyapa ke manusia. Caranya gimana? Belajar. Ya, tidak pernah berhenti belajar, terus menggali sampai ketemu yang terbesar, terluas, yang sejati, Sang Logos itu sendiri. Manusia perlu membuka pikiran terhadap roh dan mengikuti tuntunan roh untuk sampai ke sana. Ya, belajar itu kerendahan hati. Belajar itu menyerahkan diri pada pimpinan roh. Biarlah saya dicelikkan matanya. Biarlah saya diberi pemahaman, biarlah saya diberi hikmat. Nah, gitu. Tentu kalau ngomong begitu, jangan pura-pura. Berarti harus didasari saya belum tahu, saya belum berhikmat. Saya itu masih terbatas. Sikap rendah hati seperti itu sangat penting, dan bukan pura-pura loh ya. Orang kan suka pura-pura, ya aku mau belajar, padahal nek diajari, terus bilang, enggak gitu, aku wis ngerti. Mesti ngene. Oh, loh, enggak pernah belajar itu namanya caranya gitu. Nah, sekarang baru masuk Pentakosta. Dari tadi masih belum Pentakosta lo ya. Tadi saya bilang di Perjanjian Lama itu ada tentang Pentakosta yang suka dilupakan. Loh, banyak, tapi saya ambil aja dari Ulangan 16. Ini sudah berapa lama ini, semoga enggak bosan betulan. Ulangan 16. Saya bacakan cepat-cepat ayat pertama. Ingatlah akan bulan Abib. Abib itu antara Maret April. Itu saatnya mulai awal panen-panen. Nah, nanti diakhiri dengan panen raya di Pentakosta. Jadi diawali dengan Paskah dulu. Tak baleni ya. Saya ulangi. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi ini ceritanya adalah peringatan yang perlu terus-menerus dilakukan ya, pasca keluar dari Mesir. Jadi ini sudah menjadi tradisi yang selalu diingat. Ya. Nah, terus tak lompati di ayat 9, karena Paskah itu macam-macam.
Jadi tidak cuma sekali tok, terus rentetan berhari-hari, berminggu-minggu, sampai 7 minggu. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Ya, jadi mulai dari panen pertama sampai dengan nanti panen puncak. Ini baru panen gandum. Ada juga nanti panen yang lain, tapi sudah tidak usah pusing. Mau belajar pertaniannya Israel, ada bukunya sebenarnya yang sudah saya terjemahkan dengan Pak Yaya itu. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya saya kasih bukunya itu. 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi habis 7 minggu sesudah Paskah itulah ada namanya perayaan 7 minggu, inilah Pentakosta. Itu membawa persembahan. Nah, pada saat itu panennya itu gandumnya itu sudah sangat luar biasa, matang, banyak, diberikan sebagai persembahan sukarela. Ya, haruslah, ya ini selain mempersembahkan panen gandum tadi itu, 11, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu. Di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi bersukaria bareng-bareng. Ini acara komunal. Semuanya ikut serta, rame, menikmati panen. Wah, pasti makan minum. Nah, tapi yang menarik di sini tidak dibeda-bedakan. Laki, perempuan, hamba Tuhan, anak yatim, janda, orang asing, ikut semuanya. Itulah Pentakosta. Ya, lagi. Inklusif, semua ikut, termasuk orang yang sehari-hari bisa jadi tidak digubris, kayak orang asing, janda yatim, budak-budak itu, hamba itu bisa saja mereka itu sama tuan-tuannya nggak terlalu dilirik. Pas ini barengan, tidak ada pembedaan, makan bareng, pesta bareng. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Sambil ngeling, pas pesta itu, loh aku dulu budak, nenek moyangku budak. Kenapa kok perlu seperti ini? Supaya tidak jumawa, supaya sadar bahwa dirinya itu ya tidak tinggi-tinggi amat. Gitu ya. Jadi makanya jangan membeda-bedakan orang. Wong yo kamu yo budak. Kalau dulu kamu dibedakan, sekarang jangan membedakan orang. Kalau kamu dulu direndahkan, jangan sekarang merendahkan orang. Nah, itu Pentakosta. Ya, kesetaraan, kebahagiaan, bareng-bareng menikmati panen makanan berkat Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah Pentakosta. Saat itu juga dia sekaligus memperingati pemberian hukum Tuhan di Sinai. Ini ada ceritanya juga, nanti kepanjangan kalau ini. Saya tekankan dulu pada soal pestanya saja, gitu ya. Yang tentang hukum ada ceritanya sendiri. Oke, nah di Perjanjian Baru itu di Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, biasanya dalam tradisi Kristen, Pentakosta ini rujukannya pada Kisah Rasul pasal 2 ini. Tapi apa toh maksudnya?
Pertama, lidah-lidah seperti nyala api. Bahasa Yunani ini glosai hosei puros. Puros itu api, fire, ya. Hosei kayak, seperti, ya. Glosai lidah-lidah. Tekanannya di sini itu pada lidah yang adalah alat bicara. Berarti soal komunikasi. Makanya para rasul itu kemudian bisa ngomong dengan bahasa yang bukan bahasa mereka sehari-hari, bukan lingua francanya mereka. Orang kaget, loh kok bisa ngomong bahasa kita? Ya, mereka ini kan lagi tadi datang dari pelosok mana-mana, ya. Karena orang Yahudi itu 1 tahun sekali kumpul di Yerusalem. Nek punya duit loh ya lagi. Kalau enggak punya titip tonggone tadi itu. Persembahan segala macam di Bait Allah. Nek punya datang ke Yerusalem. Nah, karena mereka itu rumahnya berjauhan, yang sudah migrasi kemana-mana, ya bahasanya ngikuti bahasa entah Mesir, entah mana bahasa Aram, segala macam yang, oh ya kalau di Palestina ya sebenarnya orangnya pakai bahasa Aram ya sejak Persia ya sebetulnya. Tapi selain itu ada banyak bahasa-bahasa setempat lokal ya. Rasul-rasul itu bisa ngomong dengan bahasa yang berbeda-beda. Berarti terjalinlah, terhubunglah mereka. Bahasa itu menjadi alat untuk mempertemukan satu sama lain. Nah, jangan lupa bahwa kisah para rasul itu adalah kisah misi, di mana para rasul itu nantinya akan melakukan misi menjadi saksi di seluruh dunia menjalankan perintah Tuhan itu yang kita sebut amanat agung dan seterusnya. Seluruh kisah para rasul itu bicara tentang rasul-rasul pergi ke sana kemari mengabarkan Injil, menjalankan misi. Lah apa yang terjadi? Menjalankan misi itu bertemu dengan bermacam-macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini konsisten dengan pasal 2 tadi. Meneruskan pasal 2 walaupun sudah tidak lagi diutamakan atau diperlihatkan bahwa mereka bisa bahasa macam-macam. Tapi pertemuan lintas manusianya tetap ditunjukkan. Mereka bisa ngomong satu sama lain. Disitulah terjadi pertukaran pemahaman. Yang dulunya tidak ngerti, ya kayak kita kalau keluar negeri, oh caranya hidup orang sana itu kayak gini toh, atau orang sini itu kayak gini toh, dan seterusnya. Belajar itu, ya mengalami culture shock, lama-lama yang ngerti satu sama lain. Ya, nah itulah pertemuan-pertemuan yang terjadi di Pentakosta. Di dalam rangka itulah kita tahu para rasul itu ya belajar untuk paham, bersimpati dengan orang. Kenapa? Misalnya contoh Petrus, sombong. Waktu Cornelius, wah bukan Yahudi, najis, aku tidak boleh masuk ke rumahnya. Dikasih mimpi, kamu masuk ke rumah Cornelius dan seterusnya. Didorong oleh Roh Kudus untuk mau bertemu, belajar dari Cornelius. Ya, jadi para rasul itu tidak sekedar mengajar tapi belajar. Itulah Injil. Injil itu saat 2 orang, 2 kelompok yang berbeda bertemu, omong-omongan, saling bertukar pikiran, belajar satu sama lain. Wah, itulah keindahan Injil itu. Ya, berita gembiranya di situ. Ya, toh, maka kalau Tuhan kembali ke amanat, sebarkanlah Injil ke seluruh dunia. Berarti bertemulah kamu dengan macam-macam orang. Dan tidak mungkin pertemuan dengan orang yang berbeda itu tidak membuahkan belajar. Ya kadang-kadang begitu, ngeyel. Pokoknya kamu yang harus belajar. Aku tidak perlu belajar, kamu yang harus belajar. Ya, kamu yang harus tahu bahasaku. Aku tidak perlu tahu bahasamu. Kamu yang harus tahu makananku. Aku tidak perlu tahu makananmu. Kamu harus mengikuti aku. Aku tidak perlu mengikuti kamu. Ya bisa seperti itu. Kalau itu yang terjadi, pertemuan itu pasti tidak akan membuahkan hubungan, tapi keretakan bahkan permusuhan.
Kisah Para Rasul tidak begitu. Roh Kudus selalu mendorong bertemu, belajar, termasuk rasulnya belajar. Ya toh gitu. Khotbah Stefanus sangat menekankan roh Tuhan tidak dapat dikurung oleh kehendak manusia. Tak kutip saja dia ngomongkan, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Ini adalah mulai terjadi pemisahan antara katakanlah Yudaisme dengan kekristenan, ketika Yudaisme yang ngeyel semua harus datang ke bait Allah, kekristenan bilang, enggak, tempatnya Allah itu enggak hanya bait Allah di Yerusalem, seluruh dunia ini adalah rumah Tuhan. Kembali ke pengertian Yohanes tadi, Logos itu meliputi seluruh alam semesta ini. Nah itu kalau ditunjukkan keluasannya, enggak boleh ada yang ngeklaim, disinilah rumah Allah, hanya ini. Nah, kalau sudah seperti itu, identitas diri kemanusiaannya yang ditonjolkan, ya perang. Ya. Nah, maka Kisah Para Rasul memberi kesaksian tentang gerakan roh yang tidak dapat ditahan-tahan oleh benteng-benteng pemisah yang dibuat manusia, yaitu tentang identitas kelompok, entah identitas Yahudi, entah identitas Yunani, segala macam. Yang sombong lah, tidak hanya orang Yahudi, orang Yunani, Romawi juga sombong, menganggap dirinya kelas yang lebih tinggi, kastanya lebih tinggi daripada yang lain. Paulus itu surat-suratnya kita tuh sering nggak sadar bahwa sebetulnya, apalagi nanti kita ke Galatia ya, itu mau mengkritik betul cara berpikir Gerika Romawi, orang-orang Yunani Romawi yang menganggap peradabannya itu lebih tinggi daripada yang lain-lain. Didobrak oleh Rasul Paulus dengan menunjukkan ya tadi bahwa di hadapan Tuhan tidak ada lebih rendah, lebih tinggi dan seterusnya, semua sama di hadapan Tuhan. Itu yang bolak-balik Rasul Paulus tekankan. Sama sejalan dengan Stefanus. Hanya Stefanus ini sedang melawan kekuasaan Yerusalem, ya, yang kekeh bilang kalau orang mau Kristen ya tetap harus jadi Yahudi dulu, disunat dan seterusnya. Ya, gitu. Jadi itu benteng-benteng, itu identitas, harus punya keanggotaan GKI. Ya, kalau enggak harus belajar katekesasi dulu, baru dapat diakui di GKI segala macam. Itu identitas kelompok gitu. Ya. Nah, caranya begitu pasti akhirnya kamu GKI, kamu bukan GKI, sana anggota ini, sana anggota itu. Ya, itu saja sudah bahasa pemisahan. Apalagi kalau terus bilang, tidak bisa sembarangan, boleh kebaktian sini, tapi tidak boleh ikut perjamuan, tidak boleh ikut ini, tidak boleh ikut itu, dan seterusnya, karena bukan anggota, dan seterusnya. Gitu. Nah, secara biblika, itu melawan Roh Kudus sebetulnya. Gitu. Seben rame, nanti kita lihat. Makanya buah roh, Galatia 5 itu, wah, hafal semua ya mestinya ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh, pemecah. Ini semua yang mecah-mecah, gitu ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Lagi sangat ditegaskan perbedaan antara buah roh dengan yang tidak. Nek buah roh mesti mendamaikan, kalau tidak memecah, mesti ngono gitu.
kehadiran Roh Kudus menghasilkan buah roh, dasarnya adalah menyalipkan daging, hawa nafsu, keinginan. Ya, sebenarnya ini bukan meniadakan keinginan, namun tidak membiarkannya menguasai diri kita. Nah, itu diikuti dengan hidup dipimpin oleh roh. Orang nek pasrah menyediakan diri hidup dipimpin oleh roh. Kalau enggak, pikirannya sendiri, kekhawatirannya, ketakutannya yang menguasai dia, mesti curiga, memusuhi, nyalahkan orang lain, apa saja yang membuat hubungan jadi retak, tidak baik, dan bisa sangat bermusuhan satu dengan yang lain. Kesimpulan, sama dengan sebelumnya, di Pentakosta ini juga bicara tentang proses belajar yang terus-menerus. Jadi antara roh Tuhan dengan Pentakosta yang merupakan kehadiran roh Tuhan itu tidak bertentangan. Itu sama-sama bicara tentang gimana manusia yang mudah terkecoh oleh penglihatannya, oleh kedagingannya, belajar untuk lihat yang sejati, yang rohani, yang roh itu. Gitu ya. Berarti belajar menguasai diri, melihat mana yang benar, dan tidak mudah mengambil kesimpulan. Ini kritis, namanya belajar yang mesti kritis. Jangan mudah menjudge, menghakimi orang lain maupun diri sendiri. Ya, bisa loh menghakimi diri sendiri juga bisa. Aku pasti tidak bisa. Aku ini lemah, mau apa lagi kan gitu. Aku ini tidak bisa lepas dari begini-begini kebiasaan, mau apa lagi. Nah itu juga menghakimi dirinya sendiri. Nah, wujud nyatanya adalah relasi yang baik dengan sesama, bukan sistem ini, sesama, terbuka untuk belajar dan berbagi. Nah, kembali kepada kisah para rasul, belajar dan berbagi itu termasuk harta. Ya, maka ada cerita yang kontradiksi itu adalah Ananias dan Safira yang nyimpen karena khawatir nanti kalau aku kurang gimana dan seterusnya, tidak jujur. Nah itu disebut mendurhakan Roh Kudus, mati karena itu dia mendurhaka Roh Kudus gitu ya. Anggaplah ini sebagai sikap hidup yang tadi itu dipenuhi dengan keserakan, kekhawatiran, tidak bisa melihat bahwa hidup ini tidak semata-mata karena saya, tapi juga karena yang lain-lain. Tidak punya kepasrahan, tidak punya kerelaan untuk dipimpin oleh roh. Sedangkan di Pentakosta di masa Israel kuno, berbagi hasil panen. Fisik, ya sandang pangan papan, ya toh. Kalau itu bisa kita lampaui, maka kita bisa masuk ke yang rohani. Gitu ya. Jadi lagi loh, bukan merendahkan yang jasmani, kita tetap butuh yang jasmani segala macam, tapi kalau itu menguasai diri kita, maka kita nggak akan sampai kepada yang rohani. Nah, itu pengertian dari Pentakosta. Ini saya ngomong agak sedikit, sebenarnya harus ada latar belakang yang panjang lebar mengenai penilaian ini. Ini agak menghakimi, agak menghakimi. Dan bisa menimbulkan perpecahan kalau saya ngomong gini, tapi ya patut dimengerti karena tadi dikaitkan dengan pengertian roh yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi gini, menurut saya ya Roh Kudus yang sekarang ini kan banyak dimengerti lebih sempit daripada roh yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu jauh lebih luas daripada kalau cuma dimengerti hanya bahasa lidah, hanya loh ya, penengkingan, mujizat yang heboh-heboh itu memang spektakuler. Tapi terus kalau Roh Kudusnya hanya dimengerti yang kayak begitu, terus yang lebih luas, yang lebih esensial menurut saya hilang. Oh, tadi misalnya orang belajar, orang bisa melihat kehidupan secara lebih luas, lebih utuh segala macam, hilang semuanya. Karena semuanya terpaku kepada yang soal heboh-heboh ini. Apalagi kalau itu dijadikan bukti ada atau tidaknya Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Kalau orang Kristen ya harus bisa bahasa lidah. Kalau orang Kristen harus bisa bikin mujizat, bernubuat dan seterusnya gitu. Terus bahkan itu gereja kayak GKI itu enggak ada rohnya gitu ya. Kalau gereja yang ini ada rohnya. Nah, sebaliknya yang GKI ngamuk, di sini rohnya beda gitu.
ya dengan rohnya di sana, sini roh halus, sana roh kasar dan sebagainya gitu. Rame terus kayak begitu. Ya pecah. Maka dengan begitu yang terjadi saling mengklaim kebenaran dan kehebatan yang berujung pada permusuhan. Ya itu yang sering terjadi di lapangan. Ya kita mesti bertobat, jangan begitu gitu ya. Ya kan 1 Korintus 13 sudah mengatakan toh Rasul Paulus mengingatkan kalau berlebihan malah bisa saling mengklaim, saling sodok menyodok gitu loh. Rasul bilang, aku loh ndak iso bahasa roh. Wong aku ini ya rasul tapi ra iso bahasa roh katanya gitu. Ya toh. Wong yang bentuknya kasih ya biasa gitu. Konsisten dengan Galatia tadi, buah roh itu kasih, lemah lembut dan seterusnya. Nah, itulah sebetulnya yang perlu menjadi pembuktian dari kehadiran Roh Kudus. Suasana ya, modern memang penuh dengan persaingan, pamor, pamer, ya fokus pada apa yang tampak dari luar, lah itulah modern. Makanya saya bilang, lah nek begitu caranya, ya apa bedanya dengan pamer-pamer, pamor-pamor, mau cari menang-menangan dan seterusnya. Itulah gaya hidup modern. Ya memang inilah pengaruh modernisasi di gereja-gereja kita. Munculnya dalam bentuk yang seperti itu. Ya. Terlepas dari itu, oh ya enggak masalah, orang bisa bahasa lidah segala macam, that's alright gitu ya. Itu juga bagian dari roh, tapi yang jelas itu sarana untuk menghubungkan orang satu dengan yang lain. Jadi tidak menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Itu hanya jalan untuk menghadirkan roh atau kesejatian dari roh itu, yaitu keterhubungan satu dengan yang lain. Nah, sekarang sampai pada pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan dijawab sendiri. Pertama, berbanding dengan ini, apa makna Roh Kudus bagi kita sekarang? Semoga sudah bisa menjawabnya. Dalam hati aja sekarang menjawabnya. Ya, gimana kita melihat kehadiran Roh Kudus di masa sekarang? Ya, apakah kita sendiri merasakan kehadiran Roh Kudus yang tadi, kalau memang intinya membuat kita belajar rendah hati, ingin tahu banyak tentang kehidupan ini, apa sudah begitu? Apakah semua orang memiliki Roh Kudus? Lah, sama dengan pertanyaannya tadi. Kita sendiri gimana? Apakah kita itu merasakan kehadiran Roh Kudus gitu loh. Nah, kalau tidak hidup dalam kehendak Allah, ya gimana? Apakah masih ada Roh Kudus? Ya, tadi buah roh itu dibedakan dari yang serakah, dengki, dan seterusnya. Kiranya sudah bisa dijawab sendiri. Apakah semua orang percaya pasti akan memperoleh karunia roh? Ya, nah, apakah roh itu mau mencolok ke sini, tidak mau mencolok ke sana, gitu, kayak milih-milih, gitu, apa ya kayak gitu, gitu. Nah, tadi kalau itu logos keseluruhan dunia, apa ya terus beda-bedakan. Yang ini, yang itu, ini dibedakan dari yang itu, dan seterusnya. Ingat khotbahnya Stefanus tadi. Apa cuma bait Allah di Yerusalem saja yang menjadi kehadiran Allah, bukankah dia itu seluruh dunia ini, kakinya itu di langit dan di bumi, badannya di langit, itu perumpamaan tentang Allah yang maha luas itu. Gitu. Silahkan nanti dijawab sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, semoga tadi membantu kita untuk menjawabnya. Sampai di situ dulu dari saya. Mbak Deborah, saya sudah meniren. Sudah berapa lama ya saya ngomong terus begini? Masih di mute atau apa itu? Kok enggak keluar suaranya? Halo? Ya, baru keluar. Oke, sudah saya ini. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Robert atas materinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya, Bapak Ibu boleh langsung angkat tangan, atau kalau tidak berani angkat tangan, boleh chat di kolom chat begitu. Mungkin yang pertama 2 orang. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang kita dengarkan pada malam hari ini? Tadi yang sempat itu, yang pertama
pertama disampaikan tentang Roh Kudus, lalu Pentakosta dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan masa kini. Dari materi yang telah disampaikan, ada pertanyaankah? Oh, Bapak Usa, silakan Bapak Usa. Ya, selamat malam Pak Robert. Malam Pak. Ya. Bapak di mana? Nggak kelihatan yang. Oh, nggak pakai video ya? Ada kok Pak. Pakai. Iya. Wis coba nanti lama-lama. Di spotlight. Oke. Jadi malu ini. Nggak apa-apa. Ya Pak, saya ada pertanyaan. Ada 2. Yang pertama, apakah semua kebijaksanaan atau hikmat itu adalah pertanda roh Allah? Dan mungkinkah orang yang bukan Kristen pun memiliki roh Allah? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa itu kan tabiat manusia ya Pak ya. Saya tadi mendengarkan materi Pak Robert, baru nyadar ternyata dosa semudah itu gitu loh. Bahkan menolak tatanan kehidupan itu udah dosa gitu. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa atau ketika manusia berdosa gitu ya, itu apakah ketika manusia jatuh berdosa gitu, apakah itu artinya Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu yang kalau saya pakai bahasanya Pak Robert itu lagi mampir ke tempat lain jajan gitu terus balik lagi itu terus manusia nggak berdosa lagi. Ya, itu aja Pak Robert dari saya. Terima kasih. Ya. Langsung ya tak jawab ya. Saya pikun Kak lupa kalau di boleh ya Bu Dabira ya. Ya silakan Jadi, Pak. Ya tentu yang namanya hikmat itu meliputi seluruh dunia. Jadi tidak eksklusif hanya yang Kristen tok gitu dan sebagainya. Tapi orang Kristen itu memahami lewat pemahaman tentang Roh Kudus didorong untuk didorong untuk membuka diri kepada hikmat yang maha luas itu. Nah, di sini misalnya kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, kita bicara tentang belajar dalam pengertian akademik dan seterusnya, itu didorong kita untuk ke sana gitu ya. Jadi tidak ada habis-habisnya. Nah, itu dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, kita kalau di Timur yang namanya hikmat kan tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga bicara tentang etika, ya, bicara tentang ketepatan bertindak, unggah-ungguh nek wong Jawa dan segala macam. Jadi menempatkan diri pada tempatnya. Nah, itu pengertian Asia, pengertian Indonesia mengenai hikmat. Nggak usah diperlawankan, ya. Jadi bukan berarti bicara tentang hikmat itu sebagai tadi yang benar, nggak hanya benar tapi benar nek wong Jogja kan sukanya begitu, berarti unggah-ungguh, penempatan diri, harmoni terhadap kehidupan itu bukan berarti terus nggak usah belajar macam-macam, enggak gitu loh. Nah makanya kalau kita lihat dorongan yang seperti ini juga yang membuahkan hasil, misalnya kalau di Eropa ilmu pengetahuan kan munculnya di sana sejak pencerahan dan seterusnya. Ya di dalam katakanlah cradle, di dalam apa jenis palungan Kristen ya Eropa zaman itu loh yang sekarang sudah banyak yang ateis. Kekristenan itu mendorong ke sana gitu. Jadi kita lihat bahwa kekristenan sendiri mendorong ke sana. Nah, jangan terus sekarang itu bersikap anti terhadap ilmu pengetahuan segala macam. Nah, saya ngomong begini kenapa ya? Karena sekarang ini pandemi ini banyak membuat orang tuh jadi karena rasa panik dan seterusnya terus memperlawankan antara iman dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi satu, hikmat itu tidak terbeda-bedakan. Logos itu ya Yesus itu ya seluruh dunia ini. Kalau pakai Kolose tadi segala sesuatu di dalam dia di dalam segala sesuatu. Terus kalau pakai bahasanya Matius, Allah itu yang menciptakan hujan bagi orang jahat baik, matahari bagi orang baik dan jahat dan seterusnya gitu. Maka mengampuni orang 70 kali 7 dan seterusnya itu ya karena mengikuti Allah. Allah terus yang kasih. Nah, inti dari semua itu, kasih itu kan tidak melihat orang,
Makanya ceritanya tentang orang Samaria yang baik hati dan seterusnya. Selalu ada yang melawan itu, yaitu soal kelompok-kelompok, benteng-benteng, identitas. Ya. Jadi sekali lagi, Kristen itu punya arti bagi kita yang Kristen untuk mendorong kita keluar dari benteng-benteng yang membuat kita terpisah dari orang lain. Kristen harus menjadi model kayak Yusuf Daniel. Menjadi model bahwa kita itu ada untuk semua, seperti Allah ada untuk semua. Nek orang Kristen di Indonesia bisa kayak gitu, wah, kayak Yusuf dan Daniel. Tidak peduli mereka agama apa, salut. Tapi nek sana ngamuk, sini ngamuk, ya suka ngamuk kan, lu kita dikuyo-kuyo, gantian ngawal terus begitulah, apa bedanya karo yang lain, kan gitu. Semua ya bisa gitu, kan teman-teman. Pak Robert enak ngomong, kalau ngalami sendiri gimana ya? Nah, ngalami sendiri tak mikir. Tapi paling tidak sekarang itu bisa ngajak ngomong seperti ini setelah berefleksi, gitu kan? Nah, kita ini kan ya pernah ngalami semua. Saya ini ya Cina ya pernah disio-sio segala macam, pernah di Cino-cinoin, pernah ketakutan segala macam sebagai orang Cina, Kristen apalagi kan mengalami semua. Walaupun aku tuh dari SD sampai SMA ya sekolah swasta Petra gitu. Ya itu ya eksklusif banget gitu ya. Tapi ya sekarang ketemu dengan banyak orang yang bermacam-macam. Lo kadang ya curiga. Wong sama tonggo aja ya bisa curiga, apalagi nih saat-saat tegang, Natalan tegang, Lebaran tegang gitu kan sebenarnya begitu. Apalagi nih ada bom-boman itu, waduh terus kabeh gini gitu. Ada konflik Poso, waduh semua kayak begini gitu. Tapi lama-lama kan kita tahu ya ndak iso ngono gitu terus toh ya kan gitu. Hidup bersama ndak bisa seperti itu. Nah, disinilah leadership orang-orang Kristen itu juga dibutuhkan modeling yang kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu lintas batas. Yang kayak gitu itu sangat dibutuhkan. Itulah juru damai. Itulah Yesus Kristus. Nek dosa terus membuat Roh Kudus tidak ada. Wong kita itu tadi kan kita itu bisa terhalang dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak bisa dihalangi oleh kita. Gitu. Roh Kudus itu harus ada. Roh itu selalu ada, kita hidup ini ya roh. Saja ini kalau mau satu sesi lagi, roh itu kan ruah itu juga yang dihembuskan Tuhan ke dalam manusia jadi hidup menurut Kejadian. Jadi sejauh kehidupan ini terus berlangsung, Roh Kudus berlangsung, tidak bisa mbok halangi. Gitu. Dosa ya kita tidak bisa melihat, tapi tidak menghalangi. Gitu. Makanya Roh Kudus membantu kita, ya. Membantu kita dengan doa katanya Tuhan Yesus ya kalau kita tidak mampu. Jadi selalu ada backup-nya. Kita itu punya backup ya. Tidak sadar salah arah tapi ada backup yang terus mengingatkan kepada kita. Lah sesi kayak gini, ini saatnya kita merenungkan gitu kan. Lo wis diingatkan lo, sudah selama ini disadarkan lo, coba didengar. Nah, ini kayak gini. Ini kan saat kita mandek berefleksi untuk melihat lu jangan-jangan aku kemarin tidak krungu ya, tidak dengar gitu. Dorongan dari Roh Kudus dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dosa tidak akan menghalangi Roh Kudus lah ya, kan gitu. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Ya, ada yang lain, Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Komentar juga boleh enggaknya banyak. Oh, boleh. Ada yang mau menanggapi mungkin? Pendeta Erlinda, Pendeta Samuel, Pendeta Samuel, Bapak Pendeta Gunadi. Ya. Mungkin bisa ya, saya kalau gitu. Iya, oke. Ya, Pak Robert, waktu kami menyusun visi misi, ada hal yang menarik di dalam diskusi tim visi misi gereja itu tentang gereja yang bersahabat, Pak. Jadi salah satu hasil diskusi yang menarik adalah ketika tim ini anggotanya itu mendesain bagaimana cara sosialisasi visi misi
waktu itu untuk komisi ya, dibuatlah gambar Tuhan Yesus itu karena kami mau bersahabat di dalam jemaat lintas agama juga dengan alam dan juga saya lupa satu lagi apa ya waktu itu yang ingat ya, wajah Tuhan Yesus itu diteplokkan diedit di dalam apa namanya orang-orang dengan kostum agama lain dengan apa namanya dengan bahkan alam gitu ya. Bagi saya itu sesuatu yang melegakan gitu ya, karena teman-teman yang di tim visi misi ini sudah bisa menangkap ide bahwa Roh Tuhan itu yang ada di dalam segala sesuatu. Tetapi memang ketika dipraktekkan agak sulit ya, ketika kita baru mulai sih visi misi ini, kita berharap supaya daya gerak kita untuk melayani Tuhan terhadap itu dengan kesadaran bahwa Tuhan bisa bekerja di mana saja dan kita bisa hadir melayani semua orang, semua ciptaan gitu ya. Itu rasanya memang harus mulai jaga dari apa ya? Karena gini, bayangan saya begini Pak Robert. Dulu kan gereja-gereja kelihatannya kuat bermisi ya. Sampai ada badan-badan misi begitu ya. Itu abad-abad lalu. Nah, abad-abad sekarang itu misinya itu lebih ke personal ya. Roh Kudus bicara tentang relasi aku dan Tuhan. Kita menggerakkan lagi untuk ayo kita mendunia lagi dalam misi, dalam bergerak kepada semua lintas agama, lintas makhluk begitu bahkan gitu ya. Kelihatannya dunia perlu mulai menyeimbangkan antara kehidupan dalam Roh Kudus, aku bersama Tuhan, tetapi juga bergerak dalam semangat yang sama juga melintas batas itu, menerobos batas-batas itu. Nah ini memang kalau Pak Robert menanggapi apa yang harus gereja langkah-langkah yang penting yang harus diperhatikan gereja supaya ketika menyadari bahwa Roh yang menggerakkannya dalam semua gagasan, ide dan kesetaraan tadi juga akhirnya itu terbawa keluar juga, tapi juga belajar mempengaruhi di dalam juga kan, yang di luar itu ada dialog juga begitu. Gimana itu Pak? Ya, jadi kalau komunitas pembelajar ini kan mesti ya, ini karena konteks saya kan di dunia pendidikan begitu kan, orang itu bisa saja belajar dari sesuatu yang paling ringan dulu, tantangannya bagi dia cari yang mudah-mudah dulu gitu, tapi pasti satu kali yang lebih berat gitu ya, dan yang lebih berat ini yang pasti lebih sulit, tapi juga nilai pembelajarannya lebih besar gitu. Nah kita itu kalau tadi konteksnya adalah keretakan-keretakan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, itu kan ada banyak intra-Kristen ya toh juga terjadi, antar gereja terjadi keretakan-keretakan itu. Salah satunya termasuk yang soal klaim-klaim Roh Kudus tadi itu. Ya toh itu ya harus jujur diakui gitu. Jadi satu dari sisi historis juga pecah. Ya, sudah terjadi perpecahan. Orang Protestan kan gampang protes dan kalau tidak cocok, tidak bisa selesai ya pecah, bikin gereja sendiri dan seterusnya. Nah, jangan dikira bahwa Kristen itu tidak punya masalah. Intra-Kristen loh ya. Ini belum interagama, bukan interreligius, tapi intra-religion sendiri sudah ada masalah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu kok mau ngajak orang untuk berdamai, dirimu sendiri juga masih kayak gitu. Ya sudahlah, ya dua-duanya harus jalan. Ya toh kita berdamai dengan di luar Kristen, tapi juga kita berdamai dengan sesama Kristen. Nah, kata perdamaian ini itu jelas mengasumsikan ada masalah. Nah, persoalan terbesar dari kita orang Indonesia adalah kita itu kayak burung onta. Kalau ada masalah, menenggelamkan kepala. Kita tidak pernah mengakui ada masalah. Janganlah masalah kok ini luka kok dikuak-kuak dan seterusnya gitu loh. Ya, jadinya penuh dengan kemunafikan, pura-pura. Jadi tidak pernah selesai. 65 tidak selesai, 98 tidak selesai, kuda tuli tidak selesai, terus saja sampai sekarang begitu terus. Nah, konflik antar agama juga tidak pernah selesai. Malino segala macam kan tidak pernah membawa apa-apa pada ini perbaikan.
bahwa di sana sini itu sudah ada upaya untuk keluar dan ketemu kayak di Ambon yang Pak Jeki Manuputi sama Abidin Wakano segala macam kayak begitu itu kan terjadi ya, tapi tidak semua kan yang kayak begitu, masih menyisakan duka dan lara. Nah, PR-nya bagi kita sebenarnya adalah itu dulu, kita mendata apa toh yang selama ini menyakiti hati kita, yang membuat kita itu melihat orang lain itu penuh curiga dan seterusnya. Kalau enggak ya ditumpuk terus, satu kali bisa meledak lagi, dan biasanya saat-saat pemilu itu meledak gitu. Belajar dari pemilu yang lalu kan begitu. Tapi lagi katanya damai, terus tiba-tiba kayaknya selesai. Padahal yang masih terus ada gitu. Nah, menurut saya relasi dengan agama lain itu adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan. Jadi bukan cuman kayak apa ya, window shopping. Lo lihat, ini kayak pemerintah itu, pejabat ngomong sama orang luar negeri bilang di Indonesia itu tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik, hubungan antara agama itu baik segala macam. Nah, kita ngikuti yang kayak gitu. Jadi ada tamu dari luar negeri, baik, terus tamunya tanya, loh kemarin ada masalah begitu, ya itu kan kecil saja, itu kelompok-kelompok kecil, vokalis segala macam. Kita yang lain tidak ada begitu, gitu. Padahal di dalam hati ya ada juga, gitu. Nah, jadi menurut saya kayak tadi itu dipakai sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan. Oke lah, orang lain kita nggak tahu, tapi setidaknya kita sendiri. Ya toh, jadi dari dalam diri kita sendiri, kalau masih ada masalah, itu kayak Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ke rumah ibadah, kamu masih punya nyesek dengan saudaramu, selesaikan dulu gitu loh ya, jangan keburu beribadah gitu. Nah ini perlu juga kita lakukan. Juga yang intra-Kristen tadi segala macam. Itu yang gede-gede, ya tentu di arah interpersonal, hubungan pribadi dengan pribadi, ya perlu juga selaras dengan itu. Ini tadi kan kita bicara sebagai gereja atau Bu Yaninda ya, dari sebagai GKI Bendul Melisi, ya kita punya konteks komunal dengan komunal sesama Kristen, komunal dengan yang di luar Kristen, segala macam. Jadi supaya kita nggak cuma tadi ya, bukannya saya tidak menghargai loh ya, tapi kan sekarang ini kayak rata semua apa dialog antar agama, habis gitu terus protes, dialognya cuma antar pemimpin, harus bawahnya grassroots-nya nggak pernah dialog gitu loh, gampang sekali disulut gitu. Kemarin pas mercon pas puasa ramai panas lagi gitu kan, loh. Kalau di sini ya sudah lama mercon-merconan gini, sana kupingnya saja tutupi, toleransi dong gitu. Yang Saskia sama Hanung di Jogja itu loh ya. Nah, istri saya itu juga kalau ada mercon itu bukan hanya telinganya yang terganggu, sak dalamnya lah, kan ada orang yang sangat sensitif. Si wanu lagi lah itu kan mudah terus lo sarano kayak gitu, yang sananya loh, gimana kan kamu hidup di negeri yang mayoritas kayak begini, harus toleransi. Loh, terus apa sih toleransi terhadap siapa? Nah, begitu. Ini terus saja gitu. Gitu ya. Jadi kita belum selesai. Kita ini pura-puranya atau seakan-akan selesai tapi tidak selesai. Sehingga mudah sekali meledak, masih mudah tersulut. Ya, itu kayak Solo, itu heran tiap hari orang itu ngomong sama-sama bahasa Jawanya, tapi ada apa sedikit, bisa sumbu pendek, gitu. Itu sana tuh kayak gitu. Nggak, karena nggak selesai, gitu. Pura-pura semua, gitu. Ya, jadi ini masalah besar PR kita inter dan intra religion, ya. Coba nih antar gereja, misalnya kita ini terus tiba-tiba tidak ada yang non-Kristen, sama-sama Kristen, siap aja bom-boman satu sama lain. Itu terjadi loh di wilayah yang mayoritas Kristen, gereja merek lain tidak boleh masuk, kalau masuk dilempari batu, sama sekarang di Jawa antara yang Kristen dengan non-Kristen. Podo baik. Itu soal identitas. Nanti kita yang di GKI juga bisa apa ini nanti saat lawan Duta Wacana sudah tidak ada yang saat, ya gantian STT Jakarta lawan Duta Wacana. Sudah tidak ada
STT Jakarta lawan Satya Wacana. Sudah tidak ada Satya Wacana angkatan. Kalau di Duta Wacana ada STT lawan Fakultas Teologi. Sudah tidak ada STT-nya fakultas angkatan berapa lawan angkatan berapa. Gampang sekali mau cari alasan untuk apa ini tawuran. Itu tawuran gampang sekali gitu loh ya. Gitu itu terus urusan kita gitu loh. Dah gitu bikin peraturan-peraturan yang membuat kayaknya itu bisa menyelesaikan persoalan, ditumpuk-tumpuk padahal hatinya masih belum selesai. Rohnya itu belum selesai gitu. Ya kayak gitu masalahnya. Oke ya, panjang ini mau terus-terusan begitu. Intinya adalah kita punya masalah, hadapilah dulu masalahnya itu, diinventarisir masalahnya itu intra dan inter. Kalau ini masih sakit hati segala macam, ya ngadakan tadi kayak Roh Kudus itu bahasanya tiba-tiba menghubungkan satu sama, belajar satu sama. Oh, kamu dulu begitu. Oh, ternyata salah paham dan seterusnya. Jadi ada ya yang kita sebut sekarang dengan dialog, tapi dialog dari heart to heart, dari hati ke hati. Begitulah kira-kira. Terima kasih, Pak. Yuk. Mungkin ada satu kali pertanyaan atau ada yang mau menanggapi? Saya kasih kesempatan nih. Kami kasih kesempatan satu orang bertanya atau mau menanggapi. Oh, saya mau tanya. Apakah ini Ibu? Oh, ini siapa? Mbak Tirsa. Ibu Tirsa. Mbak Tirsa, ya. Silakan, Mbak. Ya, itu kan Bapak sempat ngomong kalau kita ini sebenarnya belum selesai ya. Itu kan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau ternyata hal-hal ini dipicu oleh para apologetik yang seringkali, apalagi sekarang kita sering lihat di YouTube bahwa gitu antar agama gitu, mungkin kita ngerasa dibela gitu ya, tapi kadang kita juga merasa terprovokasi gitu ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya. Wah, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena sekarang ini kita tidak berantem bisa dibuat berantem gara-gara sosial media gitu. Tidak ada apa-apa loh, tapi bisa jadi ada apa-apa karena sosial media. Jadi sosial media itu punya mekanismenya sendiri yang disebut dengan apa hyperreality itu. Jadi kalau pakai Foucault, jadi dia itu menggeser realita menjadi hiperrealita. Tidak soal benar atau tidak benar. Jadi soal kesan-kesan gitu. Ketika kesan itu digoreng sedemikian rupa lalu jadi benar dan tidak perlu dicek. Gitu. Benar di sosial media tidak perlu dicek di lapangan, orang sudah percaya. Gitu. Jadi memang sekarang ini orang bisa berantem gara-gara sosial media dan itu sudah terjadi betul ya setiap hari. Makanya kita sekarang itu hidup dengan buzzer, influencer segala macam ya yang termasuk orang-orang ya kayak Pak Jokowi segala macam ya pakai seperti itu gitu ya. Jadi yang orang Solo yang sebenarnya orang yang lugu segala macam terpaksa dalam tanda kutip juga pakai yang begitu, entah Denny Siregar, Braga Dusinago yang almarhum segala macam sama. Jadi teman-teman di sana gitu ya. Jadi itu dunia kesan. Dunia kesan itu memang tidak membutuhkan check and recheck. Gitu. Nggak sempat kita check and recheck gitu loh. Caranya adalah dibombardir terus, dua begitu gitu. Nah, saya nggak tahu karena gini kalau mau resisten terhadap yang seperti itu ya kurangi media sosial penggunaan sosial media Indonesia media sosial Inggris ya toh. Sosial media yaitu sudah di negara-negara maju pun sekarang orang sudah jenuh dengan yang seperti itu dan mengurangi
Ya paling misalnya di restoran dilarang pakai HP gitu, supaya bisa perhatian satu sama lain, dan itu melakukan defragmentasi ya, kayak defrag komputernya itu didefrag supaya orang balik lagi untuk melihat sing bener itu yang ada di ini ya, realita begini. Itu saja kita masih perlu discernment untuk masuk kepada sing bener itu piye. Apalagi kalau lewat sosial media makin jauh dari discernment, tidak sempat kita tuh mikir gitu loh. Ya, jadi mengurangi mau tidak mau seperti itu. Nah, masalahnya adalah orang kan sudah sangat addicted sekarang, tergantung. Jadi kalau kita tidak pakai HP atau pergi dari HP, begitu kayak ada yang mau membunuh kita gitu, kayak lupa minum obat gitu. Mungkin tidak apa-apa, tapi karena aku lupa obat jantungku itu serangan jantung. Nah ini lupa HP, waduh mati aku kan gitu. Nah itu addicted. Kebanyakan kita sudah seperti itu. Masalah kedua adalah bahwa gadget-gadget itu sekarang digunakan betul, apalagi sekarang gitu loh. Nah kalau melarang pakai gadget lah gimana? Wong anak-anak juga harus kuliah sekolah pakai gadget. Ya, jemaat juga PD persekutuan doa PA kayak gini sebenarnya ya pakai semua peralatan teknologi informasi komunikasi. Nah, berarti kan memang selektif ya, penggunaan secara selektif. Intinya adalah ya kita perlu seimbang ya. Saya itu selalu senang dengan orang Eropa gitu ya. Karena Amerika tidak terlalu senang aku, tapi ya sudahlah, tapi itu soal lain. Orang Eropa itu kan mikir betul gitu kan, ada sesuatu. Jadi kalau melihat di sana itu jarang sekali orang punya yang kayak kita itu gadgetnya mutakhir terus, apalagi gonta-ganti gitu, bisa jadi gadgetnya kuno banget begitu segala macam ya toh. Nah, tapi social encounter masih sangat diperlukan. Nah, ya tadi Mbak Tirsa, masalahnya kita ini kayak sekarang pandemi, mau ketemu tidak boleh, nanti ketularan segala macam. Nah ini menahan kita untuk pertemuan langsung. Padahal itu jalan untuk mengatasi addicted tadi itu, ketagihan terhadap gadget. Ya, mestinya kan kita lebih banyak keluar ketemu orang, keluar di alam. Nah masalahnya lagi kalau di alam, lagi di negara maju itu kota pun punya park, punya taman, orang bisa ke sana. Ada burung-burung liar segala macam, orang bisa ngeliatin burung, ngeliatin angsa segala macam, sudah tenang. Connected tadi loh, sama toh. Kalau kita tuh disconnected dengan alam, jadi rodo error. Pikirannya error karena enggak punya koneksi sama alam gitu loh. Nah, betul, tidak hanya dengan manusia, dengan alam. Kalau disconnect mesti error. Jadi ada krisis psikologi, lama-lama jadi orang yang jalannya miring semua, gitu, tidak bisa jejet, tidak bisa lurus kita itu. Paling tidak pikirannya tidak ada yang lurus gara-gara itu. Harusnya kan kita banyak di taman, di alam, di gunung segala macam. Terus ketemu orang, ya sekarang dilarang ya, caranya gimana? Mungkin tidak dalam pertemuan kelompok besar, tapi yang lebih intensif, 2-3 orang ngobrol segala macam begitu, itu mengurangi gitu kan dunia kesan, dunia hyperreality yang membuat kita itu akhirnya tersulut oleh yang tadi Mbak Tirsa katakan, entah itu ideolog, entah itu orator-orator yang pinter memang. Ya, kalau saya ngomong, siapa yang mau dengerin kan gitu. Tapi kalau orator yang ulung-ulung, itu followernya aja jutaan misalnya, ratusan ribu segala macam begitu. Ya, saya enggak iri loh ya. Nah, memang tiap orang kan nasibnya beda-beda. Saya memang enggak ngikuti yang kayak gitulah kan gitu. Tapi ya pinter caranya ngomong untuk bisa membuat orang itu terhipnotis. Ya, nah tadi dunia sosial media sendiri sudah penuh dengan bombardir yang ramai terus coba lihat, saya itu nggak ngerti apa-apa terus kiri kanan ngomong hal yang sama. Itu
ini loh teori konspirasi kan sekarang jalan gitu. Yang kemarin tentang Chang siapa? Chang itu sebenarnya sama tuh marganya sama saya, Theo, saking dia pakai itu Mandarin. Katanya orang Surabaya lagi itu semua orang, lu saudaranya Robert itu yang Chang. Ketika dia nganuk kan terus dia bilang, loh itu yang sana kalau enggak dianuk gitu. Konspirasi semua, berkeliaran teori konspirasi bahwa Indonesia ini sudah dikuasai oleh hijau yang garis keras, kita mau diruntuhkan segala macam. Yo, yang namanya enggak ada bukti itu kan membuat orang jadi wah, betul ini betul. Hubung-hubungkan ini dan itu gitu. Seru sekali gitu. Tapi terus akhirnya jadi ngeliatin orang lain yang semula baik-baik sama kita jadi curiga. Ini jangan-jangan ini kelompoknya dia itu. Jangan gitu. Ayo gitu kan. Terus gimana ini gitu. Bapak itu naif. Bapak itu percaya ya enggak ada apa-apa. Ya enggak juga sih. Saya juga tahu ada selalu usaha-usaha seperti itu. Dan itu sudah lama kan kayak begitu. Rohis segala macam, datanya juga ada semua. Dari penelitian kan kelihatan gitu loh. Cuman di dunia akademik itu kan kita mesti datanya apa, ngomong kayak begitu datanya apa gitu loh. Nah, kalau tadi bahwa ada usaha sistematis untuk mengganti ideologi kita dengan yang lain, ada datanya. Ya, karena penelitian menunjukkan yang seperti itu. Siapa yang meneliti ya konco-koncoku juga yang dari UIN segala macam begitu, itu yang melakukan penelitian gitu loh. Jadi tidak semua orang yang non Kristen itu sama. Jadi ada bedanya ini meneliti loh, ketemu yang seperti itu gitu. Nah, ini persoalannya. Nah, kalau di dunia akademik kan mikirnya ya kalau ideologi ini ya. Kalau persoalannya ideologi itu gimana caranya? Entah lewat pendidikan, pendidikan rame lagi. Tadi UU pendidikannya baru keluar standar nasional pendidikan dianulir karena ada pendidikan Pancasila tidak masuk lagi, rame lagi di sana, nggak ada mendeknya kayak begitu ya. Ya kita terus belajar ya. Kita tidak menyerah di dunia akademik, punya tugas yang besar untuk begitu. Ini kan silent ya di belakang caranya begitu. Nah di lapangan gereja-gereja punya tantangannya sendiri lewat konkret ya, langkah-langkah yang konkret. Ya tadi Bu yang mengatakan gimana toh caranya nih orang yang selama ini curiga satu sama lain ya tidak cuma ngomong, bisa kerja bareng misalnya saja. Itu kan nek kerja bareng itu biasanya itu dipakai toh cara seperti itu, misalnya ada orang berkonflik, yuk sekarang ini ceritanya ini sama, ini panjang lagi aku cerita begini itu ya, karena saya kan meneliti tentang radikalisasi ya, jadi gimana caranya yang sudah pernah ketangkep itu untuk rada nggak seperti itu, nggak ekstrem di radikal, itu diem-diem toh diadakan camp kita ya dicampur sama yang tidak radikal, moderat sama yang tidak radikal, dijadikan satu kamarnya. Diam-diam panitianya enggak ngomong gitu loh ya. Si A yang radikal dengan si B yang tidak radikal dijadikan satu. Acaranya camp tapi dijadikan satu kamar ben omong-omongan, maksudnya begitu. Nah, ketika omong-omongan yang tidak radikal tahu loh, ini orang radikal protes sama panitianya. Kok saya dijadikan satu kamar sama dia? Saya enggak mau pindah kamarnya gitu. Wedi dewe gitu. Ya, itu sampai sekarang enggak suksesnya deradikalisasi di Indonesia itu kayak gitu. Orang yang moderat enggak mau kumpul sama yang radikal. Wedi kabeh. Wedi karena takut dicap koncone yang radikal segala macam, bubar jalan. Nah ini loh kayak gini nih, ini di lapangan itu kita ketemu dengan kasus-kasus yang kayak gini. Ya ketawa tapi ya piye gitu loh. Kan itu sebuah tantangan bagi kita untuk ketemu. Gitu ya Mbak Tirsa, ngobrolnya ngalor ngidul tapi maksudnya ya ke sana tadi. Yuk. Ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Robestio untuk
materi yang disampaikan, untuk diskusinya juga bersama dengan Jemaat Merisi Indah. Kami sangat terberkati melalui materi malam hari ini. Kami percaya semua yang hadir belajar untuk memaknai Pentakosta dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Robestio untuk waktu dan materi yang telah disampaikan buat setiap kami di GKI Merisi Indah. Oke. Kita akan mengakhiri seminar pada malam hari ini dengan berdoa. Nanti setelah berdoa kita akan foto bersama lebih dahulu Bapak Ibu. Jangan leave dulu ya. Kita akan mengakhiri acara malam ini dengan doa, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gunadi. Mari kita bersatu hati berdoa, saudara. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hasil karya Roh Kudus itu melalui peristiwa Pentakosta ketika di Kisah Para Rasul 2 itu benar-benar sudah terjadi hingga saat ini ya Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu di muka bumi ini termasuk kami semua adalah bagian dari hasil karya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dimulai dengan 12 murid, 11 murid Yesus yang menerima, 12 murid Yesus yang menerima pencurahan Roh Kudus ya, hingga saat ini kami sudah mendapatkan dan merasakan manfaat dari pekerjaan dan karya Roh Kudus. Bapa Surgawi, Pentakosta yang begitu bermakna, baik dari Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, biarlah ya Tuhan kami senantiasa dapat belajar untuk menembus tembok-tembok yang ada ya Tuhan, untuk kami connected, untuk kami terus belajar, berhubungan dan menjalin relasi yang baik dengan sesama kami yang lain, supaya mereka juga boleh melihat dan merasakan melalui apa yang kami bersama ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, supaya karya Roh Kudus itu boleh dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari yang terjadi pada umat-Mu. Kami bersyukur untuk materi malam hari ini, di mana kami boleh belajar peristiwa Pentakosta di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hingga saat ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan itu benar-benar ada dan menguasai kehidupan jemaat Tuhan, khususnya anggota GKI Merisi Indah ya Tuhan, supaya kami terus boleh berkarya, bahkan kami boleh berbuah-buah di dalam kepenuhan roh yang Engkau sudah karuniakan kepada kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Robert Setio, biarlah ya Tuhan, dia terus boleh berkarya di tempatnya di Yogyakarta, menjadi alat di tangan Tuhan bagi mereka yang berkuliah di Fakultas Teologi khususnya Tuhan, dan bahkan di banyak tempat di mana dia masih terus berbagi dan menjadi narasumber untuk banyak hal ya Tuhan. Juga kami menyerahkan Pak Robert Setio dan istri dengan anaknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga untuk anaknya yang ada di Jerman. Tuhan supaya ia boleh terus menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh Pak Robert dan Ibu ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan Pak Robert ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian di dalam acara malam hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam pemahaman akan firman-Mu, dan kami boleh berbuah-buah. Terima kasih Tuhan untuk acara malam hari ini. Tuhan berkati supaya kami boleh bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan Roh Kudus Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa untuk panitia semester dan juga khususnya untuk kebaktian Pentakosta tanggal 23 yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati seluruh kegiatan ataupun kebaktian yang akan datang. Sempurnakan doa dan permohonan kami, berkati istirahat kami malam hari ini, supaya kami esok boleh beraktivitas kembali di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur dan memohon di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.